Karena Allah bersifat qidam. Dia adalah pencipta segala apapun yang wujud. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, dia sudah wujud. Berarti pasti dia tidak di langit, tidak di aras. Tiba-tiba ada orang memaksakan Allah pasti di atas langit, pasti di atas aras, berargumen ribuan ayat yang menceritakan itu. Dan bila kita tak terima, kita kafir. Terperangahlah jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata orang, rumah, kendaraan, duit tidak bisa dibawa mati. Bisa. Caranya diantara yang paling baik untuk saat ini adalah mendidik generasi masa depan, pelanjut tongkat estafet perjuangan Islam, generasi Qur'ani. Di hadapan kita hari ini para penghafal Quran. Sekolah mereka gratis, dari mulai bangun tidur, makan, sekolah, semuanya free. Mari kita support program wakaf Rumah Quran Nurul Azhar. Kita transfer ke Bank Muamalat, nomornya 2210 666 666, 6-nya 6 kali, atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Mohon sertakan kode transfer 17 di akhir nominal. Jangan lupa telepon kontak nomor admin berikut ini, 0852 6541 6060. Berkah selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah selalu kita bersyukur dengan nikmat Allah. Nikmat yang tidak ada bisa menciptakan kecuali hanya Allah. Nikmat yang tidak ada bisa mendatangkan kecuali hanya Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang gratis, tidak berbayar. Semua Dia berikan karena Rahman dan Rahim, karena cinta, karena sayang. Tidak taat pun kita Dia berikan nikmat, taat kita Dia berikan nikmat, lalai kita ibadah Dia berikan nikmat, rajin kita ibadah Dia berikan nikmat, rajin ke masjid tidak pernah ke masjid Dia berikan nikmat, benar kita dalam beragama, salah dalam beragama Dia berikan nikmat. Dan setiap karunia yang diberikan kepada kita bagi Allah tiada harganya. Kalaulah berharga bagi Allah setiap nikmat, maka orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, ahli maksiat, tak akan pernah Allah berikan nikmat, karena mereka selalu ingkar, tidak patuh, tidak mau mengikut. Tapi bagi Allah, hamba menyikapi nikmat dengan baik atau tidak, dengan pantas atau tidak, bagi Allah tidak pernah ada masalah. Tidak mengurangi kebesarannya, tidak mengurangi keagungannya, tidak mengurangi kekayaannya. Tetapi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur Allah tambahkan nikmat, dan ketika kita kufur Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat-nikmat dari kita. Maka tidak ada pilihan lain bagi seorang hamba, bagi seorang muslim yang taat, bagi seorang muslim yang mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, amantu biyaumil akhir, aku beriman dengan hari akhir, kecuali pilihannya bersyukur kepada nikmat-nikmat Allah. Alhamdulillah. Salawat teriring salam kepada Rasul yang mulia, Rasul yang cinta kepada umat, Rasul yang sepanjang hidupnya memikirkan kita,
Rasul yang hidupnya adalah demi umat yang tercinta sampai akhir zaman, dan di akhirat dia pula yang pertama memberikan pertolongan di saat setiap orang dia susah, ketakutan, setiap orang tak peduli dengan yang lain, setiap orang sibuk menyelamatkan diri masing-masing. Tapi awwalu syafi'in musyaffi', Rasul adalah orang yang paling pertama menolong kita, sehingga umat ini yang susah menjadi tidak susah, bahkan yang berpotensi masuk neraka bisa tak jadi masuk neraka, atau yang masuk neraka bisa diringankan karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akthiru minas salati 'alal habib, maka perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari hidup ini kita lalui dengan takwa. Mari jadikan apapun dalam hidup ini patokannya takwa. Kita akan berdagang, maka pertama yang menjadi patokan kita adalah yang saya lakukan ini sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Saya akan masuk dunia politik, yang saya buat ini sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Saya akan masuk dunia pekerjaan, apakah swasta, negeri, apapun bentuknya. Yang pertama yang kita takar, ini sesuai dengan aturan Allah atau tidak. Apapun bidangnya, jadi siapapun kita, dimanapun tempat bekerja, di negeri yang mayoritas penduduknya muslim atau negeri yang mayoritas penduduknya non-muslim, yang menjadi patokan kita, pekerjaan saya ini sesuai dengan agama atau tidak, halal atau haram, benar atau salah. Dan itu semua hanya akan bisa kita takar dengan berbekal takwa. Maka mari bertakwa, karena takwa itu rasa dalam diri, mempunyai rasa takut kepada Allah. Setiap kita salah dalam berbuat, setiap kita akan berbuat, selalu berenung, memikirkan, Allah suka terhadap yang saya buat atau tidak, ini sejalan dengan agama atau tidak. Maka orang-orang bertakwa, dia pasti akan lurus dalam hidup, dia pasti akan benar. Dan orang lurus, orang benar, dia akan tenang dalam hidupnya, meskipun dia sering dikadali orang, meskipun dia sering dizalimi orang, tapi dia akan lurus, dia akan tenang, dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dahulu para ulama kita menyebutkan qiwamuddin bil ilmi wad dananir. Agama ini akan kokoh, agama ini akan langgeng, agama ini akan seperti semula, akan kuat bila kita topang dengan ilmu dan harta. Maka mesti setiap muslim ini mempelajari ilmu agama dan mempelajari semua ilmu yang menjadi bekal dalam hidup. Karena dengan ilmu dia menjadi tahu apa yang dia tidak tahu. Dengan ilmu dia menjadi orang arif. Pepatah mengatakan al-insan a'da'u bima jahilu. Tabiat manusia memusuhi apa saja yang dia tidak tahu. Maka kita kadang-kadang diberikan saran, diberikan usulan, diberikan arahan, dia baik, tapi kita tidak tahu. Akal kita belum sampai, wawasan kita belum sampai, kita menolak, resisten. Kenapa? Tidak tahu. Sudah tabiat. Orang berilmu dan tidak berilmu sama. Orang beragama dan tidak beragama sama. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama bu'ithtu mu'allima." Aku diutus oleh Allah sebagai seorang muallim, orang yang mengajar. Kalau Rasul mengajar, maka sahabat yang belajar, maka umat yang belajar. Berarti seakan Rasul mengatakan, aku ini diutus Allah untuk menjadi guru bagi kalian, mengajarkan ilmu bagi kalian. Maka tugas kalian adalah menuntut ilmu, belajar. Maka kemudian Nabi katakan, talabul ilmi fariidah ala kulli muslim. Menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim, bagi seorang muslimah, bagi siapapun yang mengaku Tuhannya Allah,
mestilah dia menuntut ilmu. Maka banyak sekali hadis-hadis Nabi yang mengajarkan, yang memotivasi, yang mengajak, yang memberikan gambaran kelebihan orang-orang berilmu dan orang-orang yang mau menuntut ilmu. Tapi perlu kita ingat, bila kita ingin berhasil dalam menuntut ilmu, para ulama menyebutkan minimal ada 4 syarat. Harus ada 4. Kalau tidak, tak akan berhasil. Apa yang 4? 1, aqlun rajjah. Otaknya layak untuk diberi ilmu. Tak mesti IQ tinggi, tapi otaknya bukan bebal betul. Bukan orang di bawah standar, bukan idiot. Normal. Diajak berpikir bisa. Apalagi yang cerdas, yang IQ tinggi. Kalau masih punya akal, punya otak seperti itu, bisa diberi ilmu. Sebodoh-bodoh orang kalau dia bersabar, bisa diberi ilmu. Tapi kalau memang akalnya tak memungkinkan, di bawah standar, memang sulit untuk di-upgrade. Syarat yang kedua, Syekhun Fattah. Mesti belajar dengan seorang guru. Sehingga para ulama dulu mengatakan, khudul ilma an sudurir rijal min afwahir rijal. Ambillah ilmu dari dada para ulama, dari mulut para ulama. Fa innahum yahfazuna ahsana ma yasma'un. Karena para ulama ketika mereka belajar, mereka akan menghafal setiap kalimat yang diajarkan gurunya. Tapi dia pilih-pilih. Tidak setiap yang terlontar dia hafal. Dan tidak setiap yang dia hafal dia sampaikan. Tapi dia ukur, dia takar. Karena al-ulama'ur rabbani alladhi yu'allimuna an-nas min sigharil ilmi ila kibaril ilmi. Kata sahabat Ibnu Abbas, seorang ulama rabbani, seorang ulama yang dia merasakan kehebatan Allah, kebesaran Allah dan mengikut bagaimana cara Allah. Dia ketika mengajar para penuntut ilmu bertahap, mulai dari ilmu yang pokok, ilmu yang dasar, ilmu yang paling penting, baru naik tingkat kepada cabang-cabang ilmu, ilmu yang sudah sifatnya perluasan dari hal yang penting, yang pokok, yang primer dalam beragama. Begitu ciri para ulama, para guru yang akan kita ambil ilmu darinya. Hari ini tidak sedikit mimbar kita, meja-meja majlis ilmu kita diisi oleh orang-orang ahli fitnah. Begitu berkhutbah, begitu berceramah, begitu membuka pengajian, yang paling pertama dibuka kajian adalah perkara mutasyabihat dalam akidah, perkara mukhtalaf fiha dalam masalah fikih. Sehingga yang pertama dibahas aina Allah, di mana Allah, yang membuat orang-orang awam terperangah, bingung akan menjawab. Karena selama ini punya keyakinan Allah pasti ada, dan Allah pasti tak berada di suatu tempat manapun. Karena Allah bersifat qidam, Dia adalah pencipta segala apapun yang wujud. Sebelum ada langit, sebelum ada aras, Dia sudah wujud. Berarti pasti Dia tidak di langit, tidak di aras. Tiba-tiba ada orang memaksakan Allah pasti di atas langit, pasti di atas aras, berargumen ribuan ayat yang menceritakan itu. Dan bila kita tak terima, kita kafir. Terperangahlah jamaah. Dibuka lagi pengajian, disebutkan bahawa solat subuh tidak mesti berkunut. Kunut itu bid'ah. Kunut itu bertentangan dengan sunnah. Dia lebih hebat daripada Imam Baihaqi
daripada Imam Nawawi, ahli hadis, al-hafiz, para imam dalam ilmu hadis yang disebut dengan al-hafiz. Bila disebut dengan al-hafiz, minimal hafalan hadisnya 350.000 hadis. Hafal sanad, hafal matan, paham jarah wa ta'dil setiap riwayat hadis. Orang seperti itu seakan dikatakan mengamalkan kunut dengan pengamalan bid'ah. Datang lagi pengajian yang lain, Allah punya tangan, Allah punya betis, diceritakan berbagai macam bentuk. Terperangah jamaah. Kemana ayat yang selama ini kami kaji, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, laisa kamitslihi syai'un. Allah kata, Allah berfirman, Dia tidak mirip, tidak serupa, tidak sama dengan apapun. Tapi dikatakan Allah punya betis. Lalu ketika orang awam mulai memahami Allah punya betis, dia mulai berfikir, lebih besar mana betis saya dengan betis Allah? Seperti apa betis Allah? Dikunci orang awam. Betisnya tak seperti yang dipahami oleh makhluk. Makhluk tak akan paham kecuali yang ada pada tataran makhluk. Dia bicara betis, yang punya betis makhluk, maka makhluk tak akan bisa paham di luar makhluk. Tapi dikunci tidak seperti makhluk, lalu apa? Tambah bingung jamaah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sejak dahulu para ulama kita mengajarkan, ajarkanlah ilmu dari yang paling pokok, yang paling penting, yang akan mereka amalkan sehari-hari mereka. Mereka perlu bertanya kepada kita, ustaz, imam, syekh, buya, guru, bagaimana cara kami berwudu? Tolong ajarkan kami. Ajarkan dia cara berwudu. Jangan masukkan mereka ke ranah-ranah perdebatan. Kalau memang alim, berbicaralah dengan orang alim. Kalau memang merasa berilmu, hadapi orang berilmu. Jangan jadikan orang awam sebagai mangsa untuk memperbanyak masa dengan berbagai klaim, berbagai tuduhan, sehingga nanti disampaikan pada orang awam, kita mesti ikut Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut para ulama, jangan ikut si fulan, karena patokan hidup kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ajakan itu benar, enggak salah, tapi maksudnya salah. Motivasi di balik itu salah. Ingin mengatakan bahwa ulama yang kalian ikut selama ini tak mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kemana waktu yang digunakan 45 tahun oleh Imam An-Nawawi, yang tak pernah tidur sejak dia belajar, kecuali hanya ketika tertidur saja dalam duduknya membaca ilmu. Imam Nawawi tak pernah berbaring di atas dipan untuk tidur. Dia duduk baca buku, begitu mata mengantuk tak tertahankan dia tertidur, bangun langsung baca buku. Nanti dia lanjutkan duduk, dia tertidur, begitulah tidurnya selalu. Tidak pernah tidur di atas ranjang, di atas dipan, apalagi dengan kasur empuk, dengan busa yang tebal. 12 mata pelajaran setiap hari dia ulang demi berkhidmah memahamkan Al-Quran dan Sunnah untuk umat yang malang ini. 12 mata pelajaran setiap hari, tak tidur beliau demi kita, bahkan tak menikah. Sehingga termasuk deretan ulama, al-ulama al-uzzab, man atharul ilma ala zawaj, ulama yang membujang sepanjang hidupnya karena memprioritaskan ilmu dibanding menikah. Karena bagi dia berinvestasi dalam dunia ilmu lebih luas manfaat dan jariahnya dibanding sekedar menikah yang merupakan keuntungan pribadi, sementara ilmu manfaatnya luas untuk umat. Kemana orang-orang seperti itu? Banyak para ulama yang hari-harinya, yang waktunya semuanya dihabiskan untuk menuntut ilmu, mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah. Bahkan ada ulama dari Irak ke Madinah berjalan untuk mendapatkan satu hadis saja.
Tak ada pesawat di zaman itu. Jangan bayangkan Irak Madinah itu seperti Pekanbaru dengan Pandau. Jangan bayangkan Padang Pekanbaru hari ini. Tapi dia sebuah perjalanan yang ditempuh 1 bulan untuk berangkat, 1 bulan untuk pulang, hanya untuk memastikan kevalidan satu hadis. Lalu mereka dituduh mereka tak mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Orang yang belajar 4 tahun di Madinah disebut dia ahli sunnah, yang lain tidak ahli sunnah. Hebat betul. Maka kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi jargon yang dipakai, kita mesti mengikut faham para sahabat. Sahabat paling paham agama dibanding yang lain. Para jamaah perlu sadar, imam mazhab yang 4, Imam Malik bin Anas, gurunya adalah fuqaha us-sab'ah bil Madinah. 7 fuqaha sahabat terkenal di Madinah, itulah guru-guru beliau. Imam Syafi'i gurunya Imam Malik, dan murid-murid sahabat Ibnu Abbas yang ada di Makkah. Imam Abu Hanifah gurunya Hammad bin Abi Salamah. Hammad belajar kepada Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai belajar pada Alqamah bin Qais An-Nakhai. Beliau belajar kepada Imam Ibnu Mas'ud, belajar kepada Ali bin Abi Talib, yang keduanya sahabat Rasulullah yang sangat hebat. Imam Ahmad bin Hanbal belajar kepada Imam Syafi'i, belajar kepada Imam Sufyan bin Uyainah, para ulama hadis yang mereka murid sahabat Ibnu Abbas. Mereka lebih dahulu mengamalkan perkataan sahabat, pemahaman sahabat, dibanding orang yang hidup di abad ke-15 ini. Bahkan di antara usul ijtihad mereka, dasar-dasar pokok dalam berijtihad mereka, qaulus sahabi, pemahaman, fatwa, perkataan para sahabat Nabi yang menjelaskan perkara agama. Mereka merujuk perkataan sahabat, belajar kepada sahabat. Artinya secara lisan mereka ambil ilmu langsung, secara konsep mereka ambil ilmu sahabat. Lalu kenapa orang sekarang lebih merasa memahami ilmu sahabat, lebih mengambil ilmu sahabat dibanding ulama yang hidup di masa silam yang kita kenal dengan salafus saleh? Maka hati-hati dengan jargon. Kita mesti ambil pemahaman sahabat, kita mesti kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Itu bohong semua. Itu hanya alat marketing agar mengatakan kalian semua sesat selama ini. Yang benar yang kami bawa, kalian mesti ikut kami, karena kebenaran mutlak milik kami, surga milik kami. Kalau kalian ingin masuk surga, mesti ikut kami. Itulah pula beragama yang ditanamkan hari ini. Maka di masjid-masjid kita heboh, berbeda pendapat. Yang selama ini tak pernah heboh jadi heboh, sehingga setiap musyawarah hati berjauhan. Secara sosial kita bertengkar, secara ibadah kita tidak berenakan. Maka kaum muslimin mesti balik kita ke manhaj berilmu yang benar. Bertanyalah kepada ulama, karena Al-Quran dan Sunnah tak akan berarti apa-apa bagi kita kalau tak ada ilmunya dan ulama yang paham. Kita, tugas kita, fas'alu ahla dzikri, amalkanlah kata Al-Quran. Bertanyalah kepada ahli zikir, in kuntum la ta'lamun, kalau kalian tak tahu. Jangan merasa tahu. Syarat yang ketiga, agar kita benar dalam menuntut ilmu, adalah kutubun sihah. Mesti merujuk kepada kitab-kitab yang valid, kitab-kitab yang benar, kitab-kitab yang memang diperuntukkan untuk belajar, bukan kitab-kitab propaganda, bukan kitab-kitab yang digunakan untuk mengelabui masyarakat. Karena banyak isi kitab provokatif, manipulatif, menipu masyarakat, mengadu masyarakat, sehingga setiap yang kita buat selama ini seakan salah, seakan kita mengikut nenek moyang, bukan mengikut agama. Padahal yang kita buat selama ini amaliyah, memang kita wariskan dari para guru, para tuan guru, pada orang tua kita dahulu.
tapi mereka mengambil dari ulama, mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita mengadakan tahlilan, mereka sebut kita meniru nenek moyang. Bukan. Kita sedang meniru sahabat-sahabat Rasul yang mengadu kepada Rasul, ummi matat, ibuku wafat Rasul, wa ana ghaibun anha, saya tak ada di rumah. Afa atasaddaqu anha, bolehkah Rasul, saya punya uang, saya bersedekah untuk dia, saya punya harta, bersedekah lalu pahala sedekahnya untuk ibu saya. Qala na'am, kata Rasul, iya, boleh, silahkan, buatlah oleh engkau. Tahlilan itu adalah bentuk anak sayang kepada orang tua, saudara sayang kepada saudara. Sehingga begitu orang meninggal, dia tak punya bekal apa-apa kecuali amal saleh. Maka ketika dia butuh pertolongan, datanglah amal saleh dari bacaan Al-Quran, dari bacaan tahlil, dari sedekah, dari pahala kurban, dan berbagai pahala amal saleh yang dibuat oleh saudaranya yang hidup, dihadiahkan untuk orang yang sudah wafat. Tak ada ulama yang mengatakan itu bid'ah, apalagi itu syirik. 4 mazhab mengatakan boleh membacakan Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal. Yang parahnya, apabila kita mengadakan tahlil, bid'ah, syirik, tak bermanfaat untuk mayit. Tapi bila disebutkan jangan menangisi mayit, nanti mayit diazab karena tangisan keluarganya. Ini dua hal yang setara. Yang menangis orang hidup, tapi yang diazab orang mati. Yang mengaji orang hidup, tapi pahalanya tak sampai pada orang mati. Apa logika yang dipakai? Nalar apa yang dipakai? Sama orang hidup beramal untuk orang mati, tapi giliran azab sampai kepada orang mati, giliran pahala kenapa tak sampai? Apa kita ingin orang ini sengsara semua, sempit semua, maunya yang susah saja, maunya orang masuk neraka saja, gilirannya masuk pahala, yang mendapat rahmat, yang bisa mengantarkan ke surga, kenapa tak diperbolehkan? Maka kaum muslimin rahmati Allah, kita kadang direcoki pemikiran-pemikiran logika cacat, tapi kita karena jarang belajar atau kurang bertanya, atau masjid-masjid kita sibuk dengan ceramah, tapi kurang dalam mengatur sistematika ilmu. Sehingga yang penting ada ceramah, yang penting setiap Rabu malam ada ceramah, setiap Sabtu subuh ada ceramah, setiap Ahad subuh ada ceramah. Kita tidak mengkaji kitab, kita tidak mendatangkan orang-orang yang memang di bidangnya dalam mengajarkan ilmu agama, yang pada akhirnya ilmu masyarakat kita dia tak berakar. Hal-hal yang pokok banyak kita tak tahu. Kenapa? Karena pengajian kita sibuk membahas sabar, taubat, istighfar. Bagus, tapi ada yang perlu kita atur, ada yang perlu kita runut, yang perlu kita sistematika. Seperti orang-orang kampus punya bab, punya sistematika, punya pendahuluan, punya isi, punya penutup. Ada tingkatan-tingkatan ilmu, ada prioritas. Maka pengurus-pengurus masjid, hendaklah kita buat pengajian dengan pengajian yang bertujuan untuk mencerahkan umat, menambahkan ilmu umat dengan ilmu yang terbangun dengan sistematik, dan memfokuskan ilmu-ilmu pokok yang akan menjadi amal dalam hidup sehari-hari. Jangan sibukkan umat kita ini dengan hal-hal yang sifatnya wacana. Dan wacana itu adalah kelasnya para ulama. Biarlah para ulama berdebat dengan ulama. Mereka buka kitab dengan kitab, mereka adu riwayat dengan riwayat, mereka adu argumen dengan argumen, hujjah dengan hujjah. Karena faqidu syai' la yu'tih. Orang tak punya HP tak mungkin kasih HP. Orang tak berilmu tak akan mungkin mengasihi ilmu. Maka apabila orang awam yang berdebat, ujung-ujungnya adalah perkelahian, hati yang keras, dan ketidakharmonisan hubungan bermasyarakat. Tapi orang alim, sehebat apapun mereka berdebat, mereka tahu adabul ikhtilaf, adab dalam berbeda pandangan. Kaum muslimin rahmati Allah, syarat yang keempat, al-mudawamatu wal ilhah. Agar sukses dalam belajar,
Tidak cukup sekali, dua kali, satu kitab, dua kitab, satu ceramah, dua ceramah. Mesti berkesinambungan dan butuh waktu yang panjang. Dahulu para ulama 40 tahun waktu mereka belajar. Ada ulama usianya sudah 60 tahun. Lalu dia belajar 40 tahun untuk belajar. Setelah 40 tahun baru dia mengajar. Usia 100 baru mengajar. Begitu dulu para ulama. Usia mereka dihabiskan untuk belajar. Sudah matang ilmu, baru mereka mengajar. Dulu di Al-Azhar, orang-orang belajar ilmu agama talaki kepada syekh, pada seorang guru. Ketika mereka dianggap sudah selesai belajar, sudah dianggap patut untuk mengajar lagi, mereka diuji dengan 12 mata pelajaran dengan lisan dan tulisan. Bila dia bisa menjawab, bila dia bisa benar, baru diberikan syahadatu alimiyah. Syahadah tanda dia seorang alim, baru dia boleh mengajar. Hari ini tak sedikit kita hadir sekali dua kali, atau bertaubat sebulan dua bulan. Begitu balik dari pengajian, sampai di rumah menyebut orang tua yang selama ini pakai tasbih bid'ah. Orang tua yang selama ini pakai celana, pakai sarung agak panjang dari kaki, bertentangan dengan sunnah, finnar, di neraka. Puluhan tahun bapaknya membesarkan, puluhan tahun ibunya membesarkan, tapi ibunya dikatakan, ibu mesti pakai cadar, kalau tidak berdosa, haram. Kemana air susu yang selama ini membesarkan? Kemana selama ini nasi, air putih yang masuk ke dalam tenggorokan kita dari tetesan keringat mereka? Takkah pandai beradab dalam menyampaikan ilmu? Bahkan tak selamanya orang benar itu dia akan benar karena cara dia menyampaikan tak benar. Kita kadang-kadang kaum muslimin yang dirahmati Allah terlalu pede dengan kehebatan kita. Padahal kita barangkali lebih buruk daripada katak dalam tempurung. Tapi begitu bertemu dengan orang berbeda dengan kita, ketika tasyahud tangannya tak digerakkan, dianggap solatnya tak sesuai dengan sunnah. Ketika berdiri di sujud dia tak menggunakan kepalan tangan, dianggap tak sesuai dengan sunnah. Padahal kita baru kenal dengan sunnah. Maka kaum muslimin rahmati Allah, bersabarlah menuntut ilmu. Para ulama dahulu, bahkan sampai hari ini orang sampai dapat doktor. Minimal dia SD, SMP, SMA 12 tahun, S1 4 tahun, 16 tahun, S2 2 tahun, sudah 18 tahun, S3 katakan 3 tahun, 21 tahun, baru doktor. Belum lulus syekh seperti yang dulu. Maka jangan terburu-buru. Biarlah para ahli berbicara, kita mendengar para ahli berbicara. Kenapa dalam masalah mekanik kita datang ke bengkel, tapi masalah agama semua kita merasa hebat? Kenapa dalam masalah politik, dalam masalah medis kita serahkan kepada orangnya, tapi masalah agama setiap kita merasa pintar? Padahal mengaji, jangankan mengaji kitab, ceramah di masjid kita sekali dua kali sebulan kita cuma datang, tapi merasa hebat dari orang alim yang memang ilmunya alim sesungguhnya. Banyak kitab yang sudah selesaikannya, banyak gurunya, ratusan gurunya, dan itu kadang kita bully, kadang kita celah, kita anggap orang ini menyelisihi sunnah, menyelisihi agama. Rahimallahu mra'an alima qadra nafsihi. Allah merahmati orang-orang yang tahu kapasitas dirinya. Ukurlah diri kita, karena kesadaran itu akan membuat kita bijak, akan membuat kita benar dan beradab dengan sesungguhnya adab. Kaum muslimin rahmati Allah, maka ilmu adalah pondasi penting kita dalam beragama. Kalau tidak berilmu, maka kita hanya akan emosional, hasrat diri. Setiap apapun yang kita buat, ego kita lebih dahulu daripada ilmu kita. Maka umat ini hari ini ketinggalan, hari ini banyak kekurangan karena ilmu. Yang kedua, pilar agama ini akan kuat bilmal, dengan harta. Maka mestilah umat Islam yang kaya dia gunakan hartanya dengan benar.
Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala punya hamba-hamba. Hamba-hamba tersebut merupakan berapa kelompok manusia. Allah titipkan harta pada mereka. Yafza'u ilaihin nas, orang mengadu kepada dia ketika susah. Apabila mereka menggunakan harta itu untuk orang lain, menolong orang lain, aqarraha indahum, Allah tetapkan harta itu pada mereka. Fa immana'uha, andaikan mereka menghalangnya, mencegahnya, menahannya, tak mau menyalurkannya, Allah pindahkan dari mereka kepada yang lain. Sama dengan kita punya staf. Satu staf kita berikan amanah, dia kerjakan tugas dengan baik, kita percaya dengan dia, bahkan kita tambahkan amanah. Tapi ketika kita berikan amanah, dia tak kerjakan dengan baik, jangankan ditambah amanah, yang ada saja kita cabut dari dia. Begitu juga Allah. Harta kita sebagian untuk diri kita, sebagian untuk kita bagi dengan yang lain. Tapi kita tak pandai membagi. Allah memandang kita tak amanah, maka dicabut, sehingga harta yang dulu berlebih sekarang tak lagi berlebih, bahkan susah dalam hidup. Maka kaum muslimin, hari ini pandemi, dan kita tak tahu entah sampai kapan. Banyak kawan kita yang isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, banyak yang butuh asupan, banyak yang ekonominya sangat berubah drastis. Bagi mereka yang masih Allah bukakan rezeki, masih Allah mudahkan rezeki, dengan setiap pekerjaan dan usaha mereka, lebih dari apa yang bisa kita makan untuk diri dan keluarga, bagilah untuk yang lain. Jangan hanya untuk kita, karena Allah akan tarik bila kita tak amanah dengan titipan yang dia berikan kepada kita. Fahal tunsaruna illa bidu'afaikum, kata Nabi, kalian ini selama ini tolong Allah, kalian diberikan rezeki oleh Allah karena masih banyak orang-orang du'afa di antara kalian. Kalau diperturutkan perlakuan kalian, kelakuan kalian yang sombong dengan harta, yang tamak dengan harta yang kalian miliki, tak mau berbagi, Allah pasti akan azab kalian. Tapi karena masih ada orang-orang dhaif, orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang tak berpakaian, orang-orang tak makan, orang-orang tak berumah, mereka Allah sampaikan rizki melalui orang kaya di antara mereka, maka Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Berikanlah kepada mereka yang berhak, agar di akhirat kita mudah, di dunia pun kita aman, insyaallah. Barakallahu li wa lakum minal Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati dzikril hakim. Wadhkurullaha ta'ala watlu kitabahu haqqa tilawatihi wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fassalli wa sallim ala habibil mustafa Muhammadinil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi istafa. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اهتدى واتقى. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا